Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Shadaqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita kembali memenuhi panggilan Allah, hadir di masjid yang kita cintai. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu ayunkan ke tempat baik ini, ke tempat suci ini, semoga menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu. Amin. Salawat dan salam selamanya tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian umat yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga jalan. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, pada pertemuan 2 minggu yang sudah lalu kita sudah mulaikan tentang keistimewaan bagi orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ini masih dalam rangka pembahasan tentang sifat sholat Rasulullah SAW. Jadi sholat bukan hanya sekedar perintah untuk menjalankannya saja, tetapi punya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua jika sholat itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pada 2 minggu yang lalu ada 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sholatnya benar, ditunaikan baik menurut Quran maupun Sunnah. Yang pertama, pasti pribadinya menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya benar, pasti pribadinya akan tenang, tutur katanya baik, tenang, jiwanya akan tenang. Kemudian yang ketiga, orang yang sholatnya benar akan dimudahkan oleh Allah mengatasi berbagai persoalan hidup, berbagai persoalan dalam kehidupannya. Plus ditambah rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian yang keempat, orang yang sholat benar, doa-doanya akan langsung dikabul oleh Allah. Doa-doanya akan dikabul oleh Allah. Kemudian yang kelima, orang yang sholat sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah
Yang kelima adalah dia akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah selama aktivitas hidupnya, insya Allah akan bahagia. Jika seseorang, ya kita lah, belum mendapatkan satu saja dari 5 keistimewaan itu, maka terindikasi ada 3 hal yang menjadi penyebabnya. Ada 3 hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sholat itu dari mulai awal sampai akhir, sholatnya yang ia tunaikan terkesan tidak khusyuk, terkesan tidak khusyuk. Kemudian yang kedua, sholat yang ia tunaikan tidak dipahami apa yang ia baca dan apa yang ia kerjakan, apa makna dari bacaan-bacaan sholat. Sebab di antara syarat yang bisa khusyuk itu harus tafahum, harus paham apa yang dibaca. Kemudian apa makna dari setiap gerakan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang ditunaikan cenderung memberi celah kepada setan untuk menggoda di dalam sholat. Yang ketiga, sholat yang dia tunaikan cenderung memberi celah kepada setan untuk masuk ke dalam hatinya dan menggodanya. Itu 3 indikasi ini yang menyebabkan sholatnya tidak meraih keistimewaan. Sholatnya tidak meraih keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang pertama, kita akan bahas mengapa sholat kita tidak khusyuk. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Bapak, apa khusyuk? Fokus, konsentrasi. Ternyata khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Kalau seandainya khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, sehingga hubungan dengan manusia terputus secara total, itu tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Buktinya Rasulullah SAW sendiri ketika beliau sedang sholat, Hasan dan Husain naik di pundaknya. Apa yang terjadi? Rasulullah memberikan tempat, memberikan waktu agar Husain bisa betah, bisa berlama-lama di pundak beliau. Ketika beliau sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya, dengan para jamaah, ada yang nangis, anak kecil. Rasulullah mempercepat sholatnya. Jadi khusyuk adalah, menurut para ulama, khusyuk itu adalah al-khudu wa tawadu. Terus khusyuk itu sekali lagi, al-khudu wa tawadu artinya berserah diri kepada Allah secara total. Sekali lagi, berserah diri kepada Allah secara total, baik lahir maupun batin, disertai dengan kerendahan hati. Sekali lagi, yang disebut khusyuk di dalam sholat khususnya, berserah diri kepada Allah secara total, lahir batin, disertai dengan kerendahan hati. Itu khusyuk. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat kedua ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sekali lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita semua punya masalah
persoalan dalam kehidupan kita, pertama kali hadapi dengan penuh kesabaran. Pertama kali hadapi dengan penuh kesabaran, bisabri wassalah. Hadapi dengan penuh kesabaran. Hebatnya Al-Quran, Bapak sekalian, ketika Allah memberikan satu ujian kepada kita, Allah pasti menyandingkan solusinya. Sekali lagi, ketika Allah memberikan satu ujian dalam kehidupan ini, Allah pasti akan memberikan solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulang kembali. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian lanjutkan ayat itu. Wa innaha, sesungguhnya sholat itu, dan hebatnya itu Allah mengesampingkan sabar. Sabar ditunda dulu pembahasannya. Sebab sabar kalimatnya dalam tata bahasa Arab mudzakkar, menunjukkan kepada laki-laki. Sedangkan sholat kalimatnya menunjukkan kepada mu'annas, ada ta'mar mudah di situ. Maka pemiliknya kata gantinya bukan wa innahu, tapi wa innaha. Beginilah pemilik itu kata ganti. Begini. Ketika ayah meninggal dunia, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa pakai hu pemiliknya? Dia, sebab dia laki-laki, maka pemiliknya hu. Tapi kalau ibu yang meninggal, mu'annas, ibu, maka berdirinya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Maka di sini karena kalimatnya itu mu'annas, lakabiratun, maka as-sholat wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat, karena sholatun itu ada tak di situ, menunjukkan tak marbuthah, menunjukkan mu'annas. Maka yang dibahas terlebih dahulu, wa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat sekali. Sholat itu berat dilaksanakan, itu malas. Bangun itu sangat malas sekali. Tetapi inna al-khasyi'in, tidak akan terjadi berat, tidak akan terjadi malas, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Siapa yang akan bisa khusyuk itu? Di sini sangat penting, di sini tolong fokus. Yang akan bisa khusyuk di dalam sholat itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini, hamba yang meyakini bahwa dirinya akan berjumpa dengan Tuhannya. Sekali lagi, orang-orang yang akan bisa khusyuk itu yaitu orang-orang yang meyakini benar bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin pula bahwa dia akan kembali kepada Allah, akan meninggal dunia, akan mati. Baik, ini di sini harus fokus sekali. Berarti seseorang akan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tadi khusyuk disebut al-hudu wa tawa'atu. Khusyuk itu berserah diri kepada Allah secara total. Khusyuk itu baik lahir maupun batin, disertai kerendahan hati. Artinya apa? Yang pertama kali harus dipersiapkan sebelum melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat. Jadi ternyata khusyuk ini dibagi tiga. Satu, khusyuk sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk ketika sedang melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, khusyuk ketika sesudah sholat. Sekali lagi, selama ini kan anggapan kita khusyuk itu ketika sedang sholat saja. Ternyata khusyuk itu tidak demikian, bukan sedang sholat saja. Khusyuk ketika sebelum sholat, khusyuk ketika sedang melaksanakan sholat, dan ketiga khusyuk sesudah sholat. Paham saja ini kan? Insyaallah. Baik Bapak sekalian, apa
sholat. Khusus sebelum sholat artinya apa? Berserah diri kepada Allah lahir batin, bukan hanya lahirnya, lahir batin secara total kepada berserah diri. Apa? Ridho, ikhlas memakai aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam melaksanakan syariat, khusus dalam sholat. Begitu juga di dalam amaliyah yang lain, zakatnya, saumnya, hajinya, dan rukun Islam yang 5 itu kita ridho. Nah, seseorang akan mencapai kepada ridho dan keikhlasan itu, kata Imam Ali, coba dipahami di sini. Awal din, mulanya agama dianut oleh kita sebagai seorang muslim setelah akidah ini sempurna. Mulanya agama itu dianut oleh seorang muslim, ma'rifatul, ini yang akan menghasilkan ridho nanti, yang akan menghasilkan ikhlas, yang akan menghasilkan khusyuk ini. Kata Imam Ali, ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Mengenal Allah, mengenal siapa Allah itu. Jadi ternyata kalimat di dalam Al-Baqarah ayat 45 itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yadhunnun di sini yakin benar. Nah, kata-kata yakin di sini adalah pemahaman tentang tauhid kepada Allah sebelum melaksanakan syariat. Sekali lagi, memahami secara total ilmu tauhid kepada Allah. Apa itu tauhid? Apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya, tentang keadilannya, tentang kasih sayangnya, tentang asma'nya, harus betul dipahami terlebih dahulu. Ini rububiyah mungkin. Kalau masalah tauhid rububiyah itu bisa dipahami semuanya juga mengakui, Pak. Muslim atau muslim mengakui. Artinya apa rububiyah itu? Membenarkan, meyakini bahwa siapa pencipta, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, itu semuanya sama. Al-Qur'annya, wa insyaallah man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Barang siapa, kalau ditanya mereka tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, Yahudi, Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, pokoknya semua akan menjawab Allah. Tapi ketika sampai kepada tauhid uluhiyah, artinya tentang bagaimana kita ubudiyah ibadah kepada Allah. Nah, sampai di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan begini, wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallah, wa idza qila ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka, ayo ikut apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, ayo ikuti, sama-sama kita laksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang disampaikan Rasulullah. Apa? Dijawab mereka sampai sekarang jawabannya sama. Qalu bal tabi'u ma alfaina alaihi amana aw kana aqul la yaqiluna syari'an wa la yahtadun. Aku tidak akan mengikuti engkau Muhammad, aku akan tetap mengikuti agama nenek moyang. Agama nenek moyang, kepercayaan animisme, dinamisme yang dibawa oleh nenek moyangnya. Padahal sama sekali nenek moyang itu bukan diberi ilmu oleh Allah, tapi hanya narang saja, hanya kebohongan mereka saja yang dibawa oleh budayanya itu. Itu sampai sekarang seperti itu jawabannya itu. Maksud muslimin, bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan terlalu lebar pembahasannya, sedikit saja. Artinya seseorang akan mencapai kepada khusyuk itu, kata Imam Ali, ma'rifat pertama harus paham siapa Tuhannya, tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kamalu ma'rifatihi, setelah sempurna pengenalan kepada Allah yang disebut tauhid itu, maka at-tauhidu lahu, pasti tidak akan pernah berkhianat kepada Allah, pasti akan mengesahkannya. Kemudian wa kamalu tauhidihi, setelah perpaduan antara pemahaman kepada Allah SWT dan pengesaan kepada Allah SWT, maka akan muncul al-ikhlasu lahu, ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Itu pasti akan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Nah, mari kita
lihat kembalikan kepada materi kita. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat sekali, berat melaksanakannya. Illa al-khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang akan bisa khusyuk dalam sholat itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu hamba-Ku yang meyakini benar bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Itu kan tauhid. Itu kan tauhid. Kalau seandainya belum meyakini tentang akidah yang sebenarnya tentang Allah, tentang semua keagungannya, tentang hukum-hukumnya, tidak mungkin akan mencapai kepada khusyuk. Tidak mungkin akan mencapai kepada keikhlasan. Itu secara hakikatnya sekalian. Kemudian secara syariatnya, setelah hakikat yang benar akidahnya kepada Allah, secara syariatnya bagaimana? Dia tunduk patuh lahir batin kepada Allah. Bagaimana pelaksanaan ibadah itu dari mulai tata cara bersucinya sampai dengan akhir sholat nanti itu, sampai dengan salam, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Sekali lagi, apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Contoh, Bapak sekalian, ketika ini sindiran Allah yang sangat tajam, sindiran Allah kepada kita yang sangat tajam. Ketika kita diundang atau yang diundang oleh seorang yang sangat penting dalam kehidupan kita, atau katakan saja lah lebih tinggi lagi, diundang oleh Bapak Presiden ke istana, kemudian nanti Bapak habis turun akan diundang kepada Allah, kepada ke istana untuk memenuhi undangan Presiden. Tentu penampilan kita akan sangat luar biasa, penampilan kita, ya. Sebab tidak mungkin ke istana pakai pakaian senam pakai sandal, pasti harus rapi penampilannya supaya dilihat oleh orang itu baik, bagus penampilannya. Tapi ketika ini sindiran Allah yang benar. Tapi ketika kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, Masya Allah, penampilannya biasa-biasa saja. Sampai Allah menyampaikan sindiran itu di Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-31. Ya bani Adama khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ini untuk mencapai kepada khusyuk ya. Coba dipahami dulu. Yang pertama kali kan dari sisi akidah, dan ini adalah basicnya. Tanpa ini, dengan kayak apapun kita tidak akan mencapai kepada khusyuk. Ini dari sisi syariatnya sebenarnya. Di antara sisi syariatnya itu, sebelum masuk kepada toharoh, ini disindir oleh Allah. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai keturunan anak Adam, ketika kalian hendak ke masjid, gitu kan, hendak masuk masjid, maka pakai pakaian itu yang pantas. Zina, pakai tak marbutoh. Zina itu artinya pakaian yang indah. Tapi kalau zina itu adalah perbuatan maksiat. Tapi kalau pakai tak marbutoh, zinatun, itu namanya hiasan atau pakaian yang pantas. Ketika menghadap Allah SWT, khudu zinatakum. Kalimat zinatakum bukan zina, bukan zina, tapi zina. Ya. Kalimat ini artinya pakaian yang pantas terhadap Allah SWT. Ya. Coba kita rasakan, dirasakan bapak-bapak ibu, ketika akan berangkat masjid, toharohnya yang benar, bermandi pakaiannya yang rapi, memakai wangian, kita rasakan ketika sedang sholat itu berbeda sekali. Sebabnya masih banyak datang ke tempat sholat itu, Masya Allah, pakaiannya pakaian yang keluar dari syariat, pakaiannya itu pakai kaos oblong, kemudian di belakangnya tulisan-tulisan yang
ya artinya tidak pantas. Belakang punggungnya itu ada tulisan. Apalagi kalau melihat anak muda itu pakaiannya itu montok lagi anak muda itu ketika ruku itu celengan kelihatan. Ya, kita ruku itu. Ya bagaimana bisa sah auratnya terlihat auratnya itu. Nah ini Allah menyebut sindirannya itu, sindiran yang sangat tajam itu. Kok enak dipanggil, diundang oleh makhluk saja. Kok pakaiannya seperti itu? Pakaiannya begitu luar biasa. Tapi ketika aku mengundang dan tidak ada yang undang seperti Allah sampai 5 kali dalam sehari. Aku yang memberi rezeki, aku yang menghidupkan kamu, aku yang matikan kamu, aku yang kalau kamu sakit aku sembuhkan, kalau kamu berdosa aku ampuni dosa-dosamu lewat sholat itu. Tapi kok menghadap aku seperti itu? Nah, ini sindiran yang sangat tajam dari Allah SWT untuk kita semua. Saya kadang-kadang kalau lewat ke mau mengajar ke daerah sana hari Minggu datang ke permai itu, Masya Allah, orang mau berbuat dosa saja, mohon maaf ini kan keyakinan kita, mau berbuat maksiat saja, mau syirik saja, pakaian luar biasa. Jas penenteng gitar, anaknya digepang 2, dikasih makanan, ibunya pakai kebaya. Itu mau berlaku seperti itu. Nah kita yang sudah mendapat keberuntungan dari Allah SWT dengan iman yang hakiki, iman yang benar pada Allah, Masya Allah, masa penampilan kita pada Allah. Insya Allah kita di sini semuanya sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Syariat. Masalah muslimin, inilah yang pertama kali yang menyebabkan sholat kita tidak menjadi khusyuk itu. Artinya apa? Artinya persiapan kita begini kan? Indah al-khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu artinya apa? Artinya secara syariatnya kita punya persiapan yang kokoh, yang kuat, persiapan yang benar. Kemudian yang kedua, ini dalam surat ke-5 ayat ke-6, surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu kedua. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Jadi ini Pak, dari Al-Quran itu ada 5 yang merupakan rukun di dalam wudu itu, kan? Yang dari hadis ada 2, ya. Dari Al-Quran ada 5, dari hadisnya yang sahih itu ada 2. Dari Al-Quran surat Al-Maidah ini, Al-Maidah ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, tolong ibu bapak perhatikan dengan seksama, ya. Setiap ada kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu selalu dimulai dengan kalimat aqama yuqimu, ya kan? Aqama yuqimu, yuqimuna, yuqim, aqim, aqimu. Itu di dalam surat dimulai dengan itu semua. Contoh Quran surat 2 ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, terusnya wa yuqimunas shalah. Pasti itu. Kalau akan membahas tentang salat pasti ada kalimat aqama yuqimu, yuqimuna, yuqim, aqim, itu pasti ada. Ada kalimat itu di dalam surat itu, ya kan? Nah, maka di ayat 45 yang bunyinya tadi itu, ya kan? Fa innahu yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sholat dan salat sebagai penolongmu
wa innaha lakabiratun, sesungguhnya satu itu sangat berat, melaksanakannya itu sangat berat bagi orang-orang yang satu tidak paham dulu tentang tauhid kepada Allah, yang kedua yang tidak paham tentang syariatnya, bagaimana cara melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, mana yang 4 dari aturan itu? Pertama, membasuh muka. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian yang ketiga, menyapu sebahagian atau seluruh kepala. Yang keempat, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 4. Kemudian yang kelima, yang pertama tadi belum disampaikan, yang berikutnya adalah niat. Niat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, ya kan? Dan tidaklah aku diperintah oleh Allah dalam melaksanakan agama itu kecuali harus mengikhlaskan jadi niat. Kemudian yang keenam itu adalah tertib. Ibda'u bima bada Allah wa Rasul, mulai dan akhiri pekerjaan wudhu ini sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Mas muslimin, kalau ini tidak terpenuhi yang kedua ini, maka tentu sholatnya tidak akan sampai kepada Rasulullah. Banyak sekali umatku yang sholat, jangankan yang lainnya, rakaatnya pun hampir lupa, sampai lupa rakaatnya. Pernah nggak dialami seperti itu? Bapak-bapak pernah mengalami lupa rakaatnya? Saya yang juga sering melakukan itu, lupa. Ya. Masih ingat ketika sedang tarawih Pak Abdul Qadir Rahman jadi imam, dia lupa baca Fatihah, coba di rakaat kedua. Langsung dia walladzina idza fa'alu, kata makmum subhanallah, gitu kan. Imam belum baca Fatihah. Sementara ahli fikih semua sepakat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Pak Abdul Qadir belum ingat juga walladzina idza fa'alu, terus sampai 3 kali. Pak Omar kasihan dari belakangnya. Pak Omar, Fatihah atau gitu. Fatihah atau gitu. Coba kira-kira Pak Abdul Qadir batal kan? Jadi coba Pak Abdul Qadir batal kan? Enggak batal, lupa. Bagaimana lupa? Mana ada hukum lupa? Itu yang batal para Belanda. Fatihah gitu. Bagaimana itu? Ya biarkan saja lupa mana juga. Dan di akhir nanti mudah-mudahan beliau ingat melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi yang bacanya subhanallah, yang bacanya yang pelaksana itu sehabis fil alamin innaka hamidum majid, sujud sahwi. Ya Bu ya. Yang bacanya kalau bisa subhanallah la yanamu wa la yasbu, maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kita yang salah. Tetapi kalau iman melakukan itu, ya aku harus ikut. Jangan begini, saya kan nggak salah. Bagaimana? Inna ju'ilal iman diutamkan bihi. Iman dijadikan, dia dijadikan iman itu supaya kita ikutin. Baik, Bapak sekalian. Yang kedua, saya terjadi itu juga lupa. Ketika Idul Adha, Idul Fitri ini, di rakaat kedua kan takbir 5 kali ya. Allahu Akbar, langsung saja saya Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, semuanya itu baca subhanallah, imam belum takbir gitu. Saya ingat juga Pak ingat. Alhamdulillah, nggak ingat juga subhanallah. Pak Ali di belakang takbir kata jadi. Dia bukan tidak tahu hukum Quran. Kasihan dan sepakat. Dikatakan bismillah. Rasulullah
Ada amal ibadah itu kalau dilakukan itu bisa melupakan yang ingat dan bisa mengingat yang lupa, yaitu sholat. Itu sholat. Itu pintar sekali syaitan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan terus. Apalagi kalau sekali lagi akidahnya tidak lurus, sekali lagi akidahnya tidak lurus, syariatnya tidak benar, ya tidak mungkinlah kita akan bisa fokus. Tidak mungkin kita bisa khusyuk, tidak mungkin kita bisa berserah diri kepada Allah kalau dari mulai awalnya persiapan itu harus baik dari sisi akidah maupun dari sisi syariat. Kemudian mengingat yang lupa ketika sholat itu, dan apapun yang hilang itu bisa ingat ketika sholat itu. Gimana tuh kunci itu? Ya begitu sholat, oh di situ setan mengingatkan kita. Nah bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya wajar manusiawi, fitrah manusia seperti itu, tetapi jangan terus diikuti. Makanya sekali lagi persiapan baik secara hakikat maupun secara syariat, insya Allah harus disiapkan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan membawa kita kepada khusyuk, insya Allah. Dan pada akhirnya nanti insya Allah akan membawa kita kepada khusyuk sesudah sholat. Artinya apa? Artinya membuahkan hasil yang 5 tadi itu, membuahkan hasil yang 5 tadi itu. Di antaranya paling tidak kita bisa tanha adil fahsya'i wal munkar. Pasti itu mustahil orang yang sholatnya khusyuk, yang akidahnya benar, syariatnya benar, mustahil orang itu akan melakukan terperosok ke dalam dosa yang sangat dalam itu. Bagaimana Bapak-bapak Ibu-ibu, apakah sudah dipahami? Insya Allah paham ya. Insya Allah. Maka untuk itu saya hadap diri saya yang Ustaz itu paling berat. Akbar indallah, betapa besar nistanya dosanya di hadapan Allah. Seseorang yang menyeru kepada kebaikan tapi cuma bisa ngomong doa, dia sendiri tidak melakukannya. Doakan mudah-mudahan saya juga bisa melakukan seperti ini. Nanti pembahasan selanjutnya ke depan ya, nanti mungkin distrik oleh penceramah dari luar dulu Pak sekalian. Dari sekitar sini permintaan dari pengurus dari sekitar Al-Muhajirin dan dulu sekitar Kelapa Gading, apakah itu Pak Toto atau Pak Rizal, Pak Ustadz Gayadi Mariani, nanti supaya lebih dinamis lah, supaya lebih hidup pengajian ini. Baik, barangkali ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup pengajian ini. Silakan Bapak-bapak terlebih dahulu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan khusus tadi kan dibagi dua antara akidah dan syariat. Iya. Kita berusaha semaksimal mungkin agar hal itu dipenuhi. Tetapi terkadang tanpa sadar, tanpa diketahui, ternyata khususnya terkait dengan syariat itu tidak terpenuhi. Misal, contoh soal pakaian yang digunakan pada saat sholat. Menurut kita itu bebas dari najis, tapi ternyata najis. Kemudian wudu airnya ternyata juga tidak suci. Misalnya seperti itu. Nah, di sisi lain kita ingin mendapat keistimewaan kalau kita melaksanakan sholat dengan benar sesuai tuntunan Quran dan hadis. Bagaimana kira-kira menyikapi keraguan-keraguan tadi itu? Apakah akibat dari pakaian yang ada najis, kemudian dari wudu airnya yang juga tidak suci, mengakibatkan kita tidak yakin apakah sholat kita itu benar atau tidak? Nah, menyikapi ketidakyakinan keraguan-keraguan tadi itu harus seperti apa? Saya kira itu saja, Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah katakan begini, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah muhajirina min asaril wudu. Umatku nanti akan datang hari kiamat mukanya bercahaya. Bercahaya itu kenapa? Maksudnya apa? Cerah gitu loh, cerah. Karena timbul kecerahan itu min asaril wudu, karena wudunya benar. Tentu kita tidak bisa sempurna seperti wudu Rasulullah SAW. Tentu ada timbul keraguan, ya, timbul keraguan kita. Tetapi kita pasti tahu, Pak, pasti tahu apakah pakaian yang kita pakai itu halal atau tidak. Pasti tahu. Apa pakaian dari mulai uang yang kita belanjakan untuk membeli pakaian itu dari uang yang halal atau tidak. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu teliti dulu apa yang kita pakai. Kemudian airnya juga, jadi ini bisa saja terjadi di daerah yang tidak ada persiapan air yang bagus. Ini kalau seandainya udur syar'i, ya Pak Roman, udur syar'i seperti air itu, udurnya syar'i. Artinya kalau udur syariat bukan karena ada kemudian dia gegabah melakukan air itu atau seenaknya saja, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ini mah gegabah aja gitu. Atau ketika dia kencing sembarangan saja. Saya Rasulullah ketika lewat di kuburan itu, Rasulullah tahu ini yang satu sedang disiksa dalam tubuhnya nih. Kenapa disiksa dalam kubur? Karena dia sangat tidak hati-hati dalam kencing. Nah, kadang-kadang kita juga suka merasa ragu itu, apakah ada cipratan air itu ketika habis pipis itu. Nah, kalau kecenderungan hati itu, ini pasti kotor, harus buka gitu. Harus dibuka, jangan sampai timbul keraguan-raguan nanti ketika sedang sholat, hanya tidak timbul kehusuan. Nah, tapi kalau seandainya itu sudah dipersiapkan dengan sebenarnya, kemudian masih ada keraguan, masih wajar saja, tidak menjadi masalah. Tapi tentu Allah akan memaklumi itu, akan memaklumi semua kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri kita itu sepanjang kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya sebelum melakukan sholat. Nah, jadi kalau karena bukan udur syar'i kemudian dia gegabah melakukannya, itu harus diperbaiki dulu. Diperbaiki bagaimana tata cara berpakaian, apakah pakaian itu halal atau tidak, apakah air itu najis atau bukan najis, atau mustakmal air itu, air yang bekas apa, kemudian atau tata cara wudhunya yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu harus diperbaiki. Saya mau tanya kepada semuanya yang mohon Bapak, apakah sampai saat ini Bapak Ibu sudah konfirmasi kepada sebab Bapak begini, ya kan? Allah begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahlinya, baik ahli Al-Quran maupun ahli Al-Hadis. Tanyakan kepada ahlinya, apakah tuntunan, apakah wudhu kita sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Jadi kita datang kepada seorang ustaz yang ahli di bidang syariat, yang ahli di bidang Al-Quran. Apakah wudhu saya wudhu seperti ini nih, Pak? Wudhu saya seperti ini, disertai pemahaman tentang dalil-dalilnya. Disampaikan kepada saya, tanyakan, apakah ini sudah sesuai kan wudhu saya dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kemudian jawab alim itu sudah benar, lanjutkan wudhu seperti itu. Insya Allah tidak akan ada kenapa seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah mengampunilah dosa-dosa kita semua dari hal-hal yang kita tidak menyadarinya atau kita sadar tapi cuek gitu terhadap hal itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun hanya sedikit saja. Ada yang lain sebelum ditutup? Sebelum makan dulu? Tidak ada?
Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memperbaiki. Ini pembahasan itu saya sangat cenderung begini. Kalau saya itu nanti akan ditekankan kepada saya itu pertama pembahasan yang sangat lugas tentang akidah. Tentang akidah. Ini harus memerlukan seorang ahli yang paham tentang al-aqidatul Islamiyah, pelajaran ilmu akidah. Kemudian juga pelajaran tentang fikul ibadah, tata cara ibadah dari mulai taharah. Kita dicoba yang mendasar aja itu yang mendasar. Bagaimana cara wudu, bagaimana tata cara mandi janabah. Sebab Bapak sekalian, kalau itu terjadi tidak benar dan kita tidak konfirmasi, tidak diajarkan juga, maka seluruh rangkaian ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Zakatnya, saumnya, hajinya. Maka tadi disebut apa di situ? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah muhajjirina min athari wudu. Umatku akan datang hari kiamat mukanya bercahaya dari bekas wudu. Barang siapa yang mampu melebihkan tahzilnya, tahzil itu batas-batasnya, bukan hanya sampai situ tapi lebihkan sedikit. Artinya apa? Tertib banget tubuhnya itu. Maka lakukanlah seperti itu. Kemudian ancaman Allah selanjutnya bahwa yang paling rugi nanti di akhirat itu, yang paling rugi di hadapan Allah bukan sholatnya dulu yang ditanya itu, bukan sholatnya dulu yang ditanya, bukan, ya kan? Asyadun nasi hasratan yaumil qiyamah, yang paling rugi di akhirat itu adalah rajulun amkanu fi talabil ilmi. Dia seseorang hambaku banyak sekali kesempatan untuk menuntut ilmu di bidang akidah, di bidang syariat, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Kenapa? Sama gini, at-tafakkur sa'atan khairun ibadah di sana. Orang yang tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Ya bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan benar, dengan khusyuk kalau tidak ada ilmunya? Bagaimana kita akan bisa melakukan haji dengan sempurna kalau tidak ada ilmunya? Sampai saya suka aneh sampai ke sana itu. Besok mau berangkat haji atau mau apa? Besok. Tapi ketika di mana sih ditanya rukun Islam tidak tahu satu pun. Maka kita ingin mengadakan pendidikan para haji kronologi itu. Rukun iman Pak tidak tahu, 80% tidak tahu. Ketika saya diuji dengan soal multiple choice saja 20 yang dapat nilai 8 cuma 2 orang dari 60 orang. Besok mau berangkat, tapi tidak paham akidah, tidak paham syariat. Ya bagaimana? Ya mudah-mudahan kita semua bisa semakin semangat menuntut ilmu. Apalagi di usia-usia Bapak yang tidak muda lagi. Penghargaan dari Allah luar biasa untuk Bapak semua. Yang dalam saja sudah tersiap-siap, tapi masih tetap saja Bapak semangat menuntut ilmu. Ya kan? Insyaallah kita dipanggil jannah, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah entah minggu keberapa nanti setelah Ustaz-Ustaz dari luar, insyaallah kita akan coba membahas tentang makna dari bacaan, makna dari gerakan sekaligus tata cara praktek wudu dan toharoh dengan benar menuntut dengan Quran dan Sunnah. Insyaallah. Yuk, subhanakallahumma ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan Bapak melaksanakan sholat suruh dulu. Kita sama-sama kemudian jangan subuh pulang, kita ramah tamah dulu.